Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali hadir di dalam ibadah online yang diadakan oleh GSKI Pantai Indah Kapuk. Saya percaya ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sudah sediakan buat setiap pribadi kita, amin. Mari kita mau siapkan hati kita datang kepada Bapa kita di surga. Datang dengan kerinduan hati yang sungguh di hadapan hadirat-Nya. Minta kasih dan kuasa-Nya melawat kita pada pagi hari ini. Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kasih karunia-Mu yang selalu baru buat hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Itu oleh karena rahmat kasih setia-Mu yang tak berkesudahan. Kau melayakan, kuduskan, sucikan keberadaan kami. Segala kemelesetan hidup kami, bahkan perkenanan-Mu kami mintakan turun Tuhan di atas kehidupan kami. Sehingga apa yang kami persembahkan berkenan menyenangkan hati-Mu. Hadirlah di dalam ibadah kami, lawatlah dan berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami buka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Mari mengucap syukur buat kebaikan Allah kita. Kasih karunia-Nya yang selalu baru buat hidup kita semua. Aku dapat pergi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Buat kebaikan Allah kami. Mari sama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, Amin. Bahkan seluruh
indah, sungguh indah. Mari bersyukur. Haleluya. 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 Berterima kasih buat kebaikan Allah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari kita katakan bersama, amin, haleluya. Mari kita nyanyikan nyanyian baru di hadapan hadirat-Nya. Bersukacita di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari angkat suara, puji kebesaran-Nya. Glory, 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 haleluya, amin. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Katakan glory, amin. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Bersukacita bersama-sama di hadapan hadirat-Nya. Haleluya. Sama-sama mari kita katakan, mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari angkat suara, puji kebesaran-Nya. Glory, 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 haleluya. Bersukacita, amin. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, glory, yes. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Sama-sama katakan, amin. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, 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 kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai glory, 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 agungkan namanya sampai selamanya. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Mari nyanyikan nyanyian baru di hadapan hadirat-Nya. Bawa pujian kita, nyanyikan, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Biar
Sungguhlah ajaib perbuatan tangan. Sekali lagi katakan, nyanyikan nyanyian baru. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji. Sungguhlah ajaib. Amin. Mari bersorak-sorailah, mari bersorak-sorailah, semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Yes, saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaan. Mari bersorak-sorai, mari bersorak-sorailah, semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaan. Katakan, mari bersorak-sorailah, mari bersorak-sorailah, semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaannya, sampai bumi penuh kemuliaannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Haleluya, sampai bumi penuh kemuliaan Allah. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman. Jadikan hati kita sebagai tanah-tanah yang subur, sehingga ketika benih firman itu ditaburkan, dia akan dapat bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan Bapa di surga. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Katakan, yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau terkatakan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku.
di mataku Engkau termulia. Bapa, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami siapkan hati kami menyambut kebenaran firman di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, di pagi yang cerah ini kita akan belajar kebenaran. Kebenaran yang jarang diajarkan akhir-akhir ini. Karena manusia sibuk fokus pada berkat jasmani. Di hari Natal pun orang fokus pada berkat-berkat jasmani. Kado-kado, pesta pora, hal-hal yang bukan makna Natal yang sebenarnya. Pada kesempatan pagi ini kita akan mendengar satu kisah, meskipun kisah ini fiksi tapi merupakan ilustrasi yang baik buat kita semua. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati setiap kami, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Agar siapapun kami yang mendengar, boleh mengerti, sehingga perasaan kami pun diubahkan, bukan hanya pikiran kami. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun. Dan biasanya di penghujung tahun, orang-orang Kristen atau orang percaya pasang pohon Natal. Atau minimal di mal-mal akan ada banyak pohon Natal. Suasana Natal akan memenuhi bulan Desember. Nanti kita akan lihat, ya. Nah, tetapi banyak orang mempunyai pengertian yang tidak dalam tentang Natal yang sebenarnya. Semua orang sedang membayangkan bayi Yesus yang terbaring di palungan. Padahal Tuhan Yesus sudah ke surga 2000 tahun yang lalu. Sudah bukan bayi lagi. Bahkan ia sudah akan kembali lagi menjemput kita semua. Sebagai hakim, bukan sebagai bayi. Ini sangat mengerikan. Biasanya kalau Natal orang dikaitkan juga dengan ketiga orang Majus yang datang kepada bayi Yesus mempersembahkan mazmur dan kemenyan. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan melihat satu sisi lain, ilustrasi lain daripada orang Majus ini. Ada suatu novel pendek karangan Henry van Dyck. Judulnya adalah The Story of the Other Wise Man. Kisah tentang orang Majus yang lain. Tentu saja kisah ini imajiner. Saya tidak tahu apakah kisah ini ada tradisinya, secara tradisi. Tapi yang jelas di Alkitab memang tidak dicatat. Ya. Nah, orang Majus yang keempat ini bernama Artaban. Meskipun kisah ini fiksi atau tradisi di luar Alkitab, tetapi kisah ini sangat bermanfaat sebagai ilustrasi supaya kita mengerti firman dengan benar. Ya. Suatu hari Artaban bersama 3 rekannya, orang-orang Majus, melihat ke langit dan mereka melihat satu bintang yang cerah, yang berbeda dengan bintang-bintang lainnya. Bapak Ibu perlu tahu, istilah orang Majus itu dipakai untuk menunjukkan bahwa orang ini punya keahlian. Keahliannya kemungkinan adalah astrologi, perbintangan, atau dengan ramalan-ramalan bintang. Kalau hari ini mungkin sedikit
paranormal begitu. Orang Majus, orang pandai tapi astrolog, mengerti perbintangan. Ya. Nah, keempat, orang Majus ini melihat adanya bintang yang tidak semestinya, yang menarik perhatian. Dan mereka tahu tentu ada kejadian yang sangat luar biasa, yaitu akan lahirnya seorang raja. Seorang raja yang sangat agung. Dengan demikian, maka orang Majus ini tahu raja ini yang mereka tunggu-tunggu. Itulah sebabnya mereka mempersiapkan diri untuk ingin mencari sang raja itu. Ingin bertemu langsung. Bukan hanya melihat bintang yang di angkasa, tapi ingin langsung menemui sang bayi, raja itu. Mereka tahu apa artinya seorang raja yang agung ini. Bukan raja biasa ini pasti. Karena kelahirannya dibarengin oleh tanda bintang itu. Bapak Ibu sekalian, orang Majus ini berangkat. 3 orang Majus ini berangkat. Tentu saja dengan yang keempat ini ingin berangkat juga. Ya. Mereka janjian untuk bertemu di satu tempat, mau berangkat bareng, 4 orang Majus ini. Ya, mereka berjanji supaya bisa bersama-sama pergi menemui sang raja. Artaban sudah menyiapkan hadiah. Kita semua tahu ketiga orang Majus menyiapkan hadiah mazmur dan kemenyan. Artaban mempunyai hadiah yang lain. Batu safir, delima, dan mutiara-mutiara yang sangat mahal. Ia bawa semuanya, ia tahu perjalanannya akan jauh. Ia tahu itu akan dipersembahkan kepada sang raja. Di tengah perjalanan sulit menuju ke tempat yang sudah dijanjikan itu, sudah janjian 4 orang Majus ini, Artaban ternyata bertemu dengan seseorang yang tergeletak di tengah jalan. Yang sedang sakit demam. Mungkin kalau hari ini COVID, hari itu belum dikenal COVID. Demam tergeletak di jalan. Artaban mengalami kebimbangan, apakah ia harus menolong orang yang sedang sakit ini, atau ia harus buru-buru, cepat-cepat ingin ketemu dengan 3 temannya orang Majus itu untuk berangkat, karena waktunya mepet. Tapi Artaban melihat orang yang tergeletak ini tidak tega. Ia kasihan, ia jatuh hati. Lalu ia menolong orang yang sakit ini. Akibatnya ia tertinggal oleh teman-temannya. Teman-temannya 3 orang Majus ini berangkat karena ia pikir Artaban tidak serius. Tidak datang tepat waktu untuk berangkat. Jadi Artaban ketinggalan gara-gara menyembuhkan orang sakit yang ia temui. Benar saja ketika Artaban sampai ke tempat yang dituju untuk berangkat bareng, ketiga temannya sudah tidak ada. Ketiga temannya ini namanya Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Ya. Nama 3 orang Majus ini juga tidak ada di Alkitab, tapi menurut tradisi namanya itu. Artaban akhirnya harus pergi sendirian. Dia mau menyusul. Lalu Artaban menjual batu safirnya untuk modal dia pergi. Ia pergi itu tidak sendirian loh. Ia harus membeli unta, ia harus membeli perlengkapan, perbekalan, ia harus membeli budak-budak supaya menemaninya sepanjang jalan. Mahal ongkos perjalanannya. Ia tahu ia akan travel sepanjang itu butuh biaya banyak. Akibatnya ia jual batu safirnya ini. Dan ia sangat sedih.
Sebab batu itu rencananya akan diberikan kepada sang raja yang lahir itu, yang akan lahir. Tapi ia masih punya harta yang lain, permata-permata dan batu-batu yang lain. Nah, setelah melalui jalan panjang, Artaban akhirnya tiba di Bethlehem. Akhirnya sampai juga ke Bethlehem. Sayangnya ia terlambat. Sesampainya di Bethlehem, Yusuf, Maria, dan sang bayi sudah tidak ada di tempatnya. Mengapa? Karena mereka lari ke Mesir. Hari itu, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, Herodes sedang memerintahkan agar semua bayi laki-laki dibunuh. Karena ia mendengar bahwa seorang raja akan lahir. Raja ini jahat sekali. Seluruh bayi laki-laki dibunuh di negeri itu. Akibatnya Yusuf, Maria, dan bayi Yesus pergi ke Mesir, mengungsi. Artaban sampai di Bethlehem tidak menemui Yusuf, Maria, dan sang bayi. Maka dari itu, Artaban menumpang di sebuah rumah yang memiliki seorang bayi. Ia istirahat dulu. Si ibu pemilik rumah ini begitu ketakutan karena Herodes sedang mau bunuh seluruh bayi-bayi yang ada di kota itu. Bapak Ibu, kalau hari ini ke Bethlehem, hari ini sudah aman menjadi area Palestina. Bapak Ibu bisa travel ke sana. Tapi di zaman Herodes ini kalau kita punya anak kecil akan dibunuh, yaitu laki-laki. Nah, Artaban menginap di rumah seorang ibu yang punya anak laki-laki, bayi laki-laki. Ibu ini ketakutan. Artaban jatuh hati. Lalu ia memandang hartanya. Ia mau tolong bayi ini. Ia mau suap serdadu-serdadu yang kejam-kejam itu, supaya tidak membunuh sang bayi. Ia relakan hartanya, supaya sang bayi selamat. Kembali Artaban sedih hati, karena ia ingat bahwa itu adalah seharusnya adalah hadiah bagi sang raja yang akan hadir. Tapi sang bayi selamat. Ibu itu berterima kasih. Nah, demikianlah Artaban kembali sedih, lalu ia melanjutkan perjalanan. Ia ingin bertemu sang raja. Artaban kemudian mengembara bertahun-tahun, karena sang bayi itu kan pergi ke sana kemari. Artaban bertanya ke sana kemari bertahun-tahun. Tentu saja ia mulai menghabiskan hartanya. Lebih dari 30 tahun sudah berlalu. Artaban belum bertemu sang raja. Sampai 30 tahun itu, kemudian ia sampai lagi di Yerusalem. Tepat di hari Tuhan Yesus disalib. Artaban lari ingin bertemu sang raja. Tapi Artaban sebenarnya berharap ia bisa menyuap para prajurit yang menyalibkan itu dengan hartanya yang terakhir, agar bayi Yesus selamat. Tapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan Artaban, ada seorang gadis berlari-lari minta tolong. Karena sang gadis ayahnya punya hutang yang besar, tidak bisa bayar. Sang gadis akan dijual sebagai budak. Artaban jatuh hati melihat sang gadis. Padahal ia sudah tahu di Kalvari, di Bukit Golgota itu, sang raja akan disalib. Tapi ada sang gadis minta tolong. Artaban lagi-lagi tertegun. Ia bingung, apakah ia menyelamatkan sang gadis atau ia berlari menemui sang maharaja.
Tapi Artaban seorang yang lembut hatinya. Seorang yang tulus. Luar biasa kebaikannya. Ia mengeluarkan harta terakhir yang ia miliki untuk sang gadis. Artinya akhirnya sang gadis pun lepas dari sekelompok prajurit yang kejam ini. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Gempa bumi besar. Sebuah batu besar kemudian melayang dan menghantam kepala Artaban. Akibatnya ia tergeletak setengah sadar di tengah jalan. Gadis yang ditolongnya itu meletakkan kepala Artaban di pangkuannya. Perlahan-lahan Artaban mulutnya berkata-kata demikian. Tuhan, kapan aku melihatmu kelaparan dan kemudian memberimu makan? Atau kehausan dan memberimu minum? Kapan aku melihatmu sebagai orang asing dan aku memberimu tumpangan? Atau telanjang dan memberimu pakaian? Kapan aku melihatmu sakit dan aku menolongmu? Artaban setengah sadar bertanya-tanya begitu. Kita tentu ingat yang diucapkan Artaban ini sama dengan Matius 25 ayat 37 sampai 39. Tuhan sendiri yang berkata, kalau kamu lakukan semua itu, kamu lakukan untukku. Kemudian Artaban mendengar suara dari jauh. Sungguh aku berkata kepadamu, semua yang kamu telah lakukan untuk saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untukku. Matius 25 ayat 40. Artaban tidak berhasil ketemu Tuhan Yesus. Bahkan ia mati di tengah jalan. Tapi ia tahu Sang Maharaja sudah menerima persembahannya. Bukan batu safir, delima dan permata-permata yang ia siapkan, tapi seluruh hidupnya. Sepanjang jalan, ia menabur kasih. Ia menabur yang paling penting di dalam hidup ini. Hukum dari segala hukum, hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa yang ada padamu. Dan yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Kalimat ini muncul daripada bibir Tuhan Yesus. Itulah yang Artaban lakukan sepanjang umur hidupnya. Ia memang secara fisik tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Mulai dari bayi sampai naik ke salib. Tapi Artaban mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Meskipun kisah ini merupakan ilustrasi, tapi kisah ini mengajarkan kebenaran yang hari ini jarang diajarkan. Matius 22 ayat 39. Saya ulangi lagi ya. Hukum yang terutama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu sekalian, di hari Natal ini, di penghujung tahun ini, ada banyak Artaban-Artaban yang meskipun ia belum berjumpa dengan Yesus, yang meskipun ia belum menjadi orang Kristen, tapi kalau hatinya melakukan kasih, hukum kasih, ia akan seperti Artaban. Tuhan akan tersenyum. Semuanya itu kau lakukan untukku. Ini ironi. Berita kelahiran sang raja didengar oleh orang Yerusalem. Mereka gempar, kata Alkitab.
Tapi mereka tidak buat apa-apa. Mereka hanya berpesan, nanti kalau kamu ketemu sang raja, kasih tahu kami ya. Ini ironi. Bangsa yang dipilih Tuhan, umat pilihan, tidak menyambut sang raja. Orang Majus yang dari timur, yang jauh, yang tidak punya Taurat, yang disebut goyim atau orang kafir oleh orang Yahudi, malah dipakai Tuhan untuk menghampiri sang raja, mempersembahkan yang terbaik untuk sang raja. Ini sindiran buat kita semua. Di hari Natal, semua orang tahu itu adalah kelahiran sang juru selamat. Apa yang dilakukan oleh banyak manusia? Malah pesta pora untuk dirinya sendiri. Malah tidak mempersembahkan dirinya untuk Tuhan. Mari kita introspeksi diri. Jangan sampai kita kalah dengan Artaban. Artaban seorang non-Yahudi yang tidak punya Taurat. Tapi ia melakukan yang terpenting dari hukum Taurat, yaitu hukum kasih. Hukum yang terutama malah ia lakukan. Dari jauh ia malah mempersiapkan diri menjual semuanya untuk bertemu sang maharaja. Bahkan ia mengorbankan diri sendiri. Kepentingan dirinya. Kepentingannya mau bertemu sang maharaja. Tapi karena hatinya begitu luar biasa. Ketika ia melihat orang-orang di sepanjang perjalanan membutuhkan pertolongan, ia jatuh hati. Ia sangat mengasihi mereka. Makanya semua hartanya habis. Akhirnya bahkan tidak bertemu sang maharaja. Tapi kita percaya ia bertemu di Firdaus bersama sang maharaja. Bapak Ibu sekalian, menjadi orang Kristen jangan aneh-aneh. Berpikir bahwa kalau non-Kristen pasti binasa. Tidak. Pasti ada yang bicara saya sesat. Perhatikan baik-baik. Orang perjanjian lama bukan Kristen, tapi selamat pasti. Contohnya Abraham, bapak orang beriman bahkan, bukan Kristen itu. Ishak, Yakub, Musa, Nuh bahkan, Henok, Elia. Dan masih banyak lagi kalau kita mau sebut. Mereka semua memang Kristen. Orang non-Kristen pun bisa selamat. Contohnya mereka itu. Asal melakukan kehendak Tuhan. Inti dari segala hukum dilakukan, hukum kasih. Tetapi kalau kita mendengar firman yang benar, kita tidak hanya dituntut seperti itu, kita harus dituntut sempurna dalam segala hal. Yang diberi banyak dituntut banyak. Ya Bapak Ibu sekalian, jangan fokus pada hal-hal yang tidak penting. Hari ini hari sudah semakin mencapai penghujung zaman akhir. Kita itu sudah ada di zaman akhir yang paling ujung lagi. Tinggal menunggu Tuhan Yesus datang. Jangan membayangkan setiap Natal Tuhan Yesus sebagai bayi terus. Sesungguhnya Tuhan sudah menjadi raja di atas segala raja. Ingat pesan Tuhan terakhir. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku ada, kamu pun ada. Supaya di mana Tuhan berada, yaitu di surga, kerajaan surga, kita pun ada di sana nanti. Ada amin ya. Tapi, ada tapinya. Tapi ingat, hukum yang terutama jangan dilupakan. Itulah yang paling penting. Banyak orang mementingkan sesuatu yang bukan utama. Orang mengejar mujizat dari dulu sampai sekarang. Orang mengejar kesembuhan.
Orang mengejar kekayaan duniawi, disebutnya berkat supaya kedengaran rohani. Orang mengejar kekuasaan, mengejar kedagingan, kenikmatan dunia. Pakai nama Tuhan juga. Tidak jarang manusia aku klaim janjinya. Tidak jarang begitu. Tapi yang paling utama malah dilupakan. Ini aneh memang. Yang paling utama itu justru bagaimana kita mengasihi sesama. Agar semua selamat. Itu yang utama. Yang utama harus dilakukan. Jangan cuma yang minor. Sia-sia hidupnya. Makanya banyak orang yang tidak belajar firman yang benar, tidak tahu mana yang utama, mana yang tidak. Makanya ciri-cirinya sederhana, ia akan takut menghadapi dunia ini. Menghadapi setan takut, menghadapi COVID takut, menghadapi resesi ekonomi takut. Itu ciri-cirinya. Kalau kita mengerti kebenaran, tidak takut apapun. Apalagi kalau di momen-momen Natal, kita diingatkan Tuhan sudah datang 2000 tahun yang lalu. Mari kita berubah. Masa kalah dengan Artaban? Hatinya begitu lembut, baik sekali. Ia sangat mengasihi sesama. Ia sangat mengasihi Tuhan. Meskipun ia non-Yahudi, meskipun ia tidak punya Taurat, tapi mereka, orang-orang Majus ini, ingin bertemu Tuhan loh sebenarnya. Iya, itu terbukti. Perjalanan jauh, seluruh hartanya dijual untuk bertemu Sang Maharaja. Orang Yahudi, orang Yerusalem yang mendengar nubuatan Nabi Mika bahwa akan datang dari Bethlehem, seorang raja akan lahir. Malah tidak berbuat apa-apa. Hari ini banyak orang tahu bahwa Yesus Tuhan, tapi tidak berbuat apa-apa untuknya. Hidupnya biasa-biasa saja. Hidupnya pasif. Selingkuh jalan terus. Kedagingan jalan terus. Mulutnya kasar jalan terus. Sesungguhnya orang yang seperti Artaban lah yang Tuhan berkenan. Lembut hatinya. Sebab apa yang keluar dari mulut, keluar dari perbuatan, itulah yang dari asalnya dari hati seseorang. Makanya saudara, mari kita belajar memiliki hati yang lembut. Ayo berubah. Ya. Miliki hati yang lembut, perbuatan yang nyata. Ya, perbuatan yang nyata. Artaban itu all out. Seumur hidupnya hanya dipakainya untuk mencari sang raja. Sambil menolong semua orang yang ditemuinya di tengah jalan. Meskipun kisah ini menurut tradisi, atau bahkan ditulis di novel. Tapi kisah ini Alkitabiah. Sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab yang Tuhan Yesus ajarkan. Langsung diajarkan Tuhan Yesus. Jangan berkata, wah tidak ada di Alkitabiah. Tidak ada di Alkitab, salah Pak. Pakai hikmat Bapak Ibu. Apakah Alkitab mendukung perbuatannya yang seperti itu? Itulah iman. Perbuatan yang benar. Itulah hukum yang terutama yang disebut oleh Tuhan Yesus. Itulah mengapa Tuhan Yesus berkata, apa yang kau lakukan untuk saudaramu yang hina ini, kamu melakukannya untukku. Ini jelas loh. Mau berapa kali diulang-ulang, kok kita semua tidak mau berubah. Banyak manusia buat salah selama hidupnya. Di momen-momen Natal ini, mari kita introspeksi diri. Jangan diteruskan kesalahan itu. Kita harus
habiskan seluruh sisa hidup kita ini seperti artaban. Mencari Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan dengan menggunakan semua harta yang kita miliki, semua tenaga yang kita miliki, sambil memikul salib kita, sambil menolong siapa saja yang kita temui sepanjang hidup kita, sepanjang jalan kita. Itulah artaban, orang Majus keempat. Itulah orang yang melakukan inti hukum Taurat. Itulah orang yang melakukan inti hukum Tuhan. Itulah orang yang melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, meskipun ia belum bertemu Tuhan Yesus. Hendaknya cerita ini bukan hanya menjadi ilustrasi saja. Jangan sampai ironi ini, Alkitab itu, kebenaran itu sebenarnya kadang-kadang menampilkan ironi. Orang di luar Israel saja, orang Majus, ketiga orang Majus itu kisah nyata, bukan ilustrasi. Ketiga orang Majus itu benar-benar menjual seluruh hartanya. Dan akhirnya bertemu sang raja, mempersembahkan seluruh persembahannya. Ini contoh ironi sekaligus tamparan untuk penduduk Yerusalem. Untuk orang-orang yang mengaku anak Abraham. Orang Yahudi di zaman itu. Orang non-Yahudi yang bertemu pertama kali kepada bayi Yesus. Dibanding orang-orang Yerusalem. Lebih dulu mereka. Dan mereka mempersembahkan yang terbaik loh. Ya. Kiranya kebenaran yang kita baru dengar ini mengubah cara berpikir kita. Mengubah cara pandang kita hidup. Mengubah cara kita berperasaan. Mengubah keinginan-keinginan kita. Seluruh hidup ini harus digunakan, keinginannya adalah bertemu sang raja. Sambil menolong siapapun yang kita temui sepanjang perjalanan hidup kita. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Artaban pasti masuk Firdaus bertemu dengan Tuhan Yesus ketika ia mati. Inilah ilustrasi yang paling cocok untuk kita semua. Jangan sampai kita merasa umat pilihan, tapi tidak ingin bertemu Yesus. Tapi tidak pernah menolong orang yang dijumpai sepanjang perjalanan hidup kita. Pelit. Sebaliknya, orang yang pernah berbuat salah jangan buat salah lagi. Sehingga siapapun kita, orang Yahudi, orang Yunani, orang siapapun di seluruh dunia, bangsa manapun, boleh menjadi murid Kristus. Boleh menerima keselamatan itu. Dan semua kita diubahkan. Amin ya. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman yang ditabur dengan benar akan berbuah-buah dalam hidup kita. Ingat itu. Ya. Saya ingatkan untuk umat Tuhan, khususnya jemaat Rehoboth Pantai Indah Kapuk, GSKI Pantai Indah Kapuk maksud saya, jangan sia-siakan hidup. Mari kita menutup tahun ini, tahun 2020 ini, dengan perubahan yang nyata dalam hidup kita. Mari kita membayangkan artaban. Kita mau menjadi artaban yang mengenal Yesus, yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Bukan menjadi orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Yang ketika bertemu Tuhan Yesus malah tidak percaya. Amin ya. Kiranya ini menjadi inspirasi buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala.
Bapa di surga, ampuni segala kesalahan kami selama ini. Tapi pagi ini kami belajar, hukum yang terutama adalah hukum kasih. Biarlah kami belajar untuk memiliki kasih yang benar. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan selalu ada pada kami. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Mari semua yang percaya katakan, amin. Amin. Jalanku hampa, Engkau gandengku erat. Saat jalanku sesat, Engkau tarikku kuat. Kala sepi mencekam jiwaku, Engkau bernyanyi untukku. Kala rindu menderu-deru, Engkau datang kepadaku. Permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. 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 Engkau sangat ku cinta.